Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji si kuadrat atau si kuadrat dan uji Fisher eksak. Nah, itu digunakan saat kapan? Nah, pengujian hipotesis komparatif atau perbandingan pada dua populasi untuk statistika non-parametrik jika datanya menurut skala pengukurannya adalah jenis data nominal, maka dapat diselesaikan dengan dua cara, pengujian chi-square atau si kuadrat atau pengujian dengan Fisher eksak. Kapan kita menggunakan chi-square, saat kapan kita menggunakan Fisher eksak, itu ditentukan aturannya seperti ini. Jika data sampel yang kita punya keseluruhan dari dua populasi itu jika lebih dari 30, maka menggunakan uji chi-square atau si kuadrat. Jika datanya kurang atau sama dengan 30, menggunakan pengujian Fisher eksak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian chi-square lebih dahulu. Langkah-langkah pengujian chi-square itu tadi langkah pertama apa? Jenis datanya nominal dan jumlah semua datanya lebih dari 30, maka kita menggunakan pengujian chi-square. Nah, langkah menggunakan pengujian chi-square, langkah pertama itu menghitung si kuadrat hitung. Nah, untuk menghitung si kuadrat itu, maka kita dapat dibantu dengan tabel penolong. Bentuknya seperti ini. Sampel, populasi sampel A, sampel 1, sampel 2, kategori 1, kategori 2 ini adalah banyaknya yang pada sampel 1 yang memilih kategori 1. B ini adalah banyaknya sampel A yang memilih kategori 2. Di sini C adalah banyaknya sampel B yang memilih kategori 1, D adalah banyaknya sampel D yang memilih kategori 2. Bentuknya tabel seperti ini. Setelah kita mengisi tabel penolong, maka kita menghitung si kuadrat hitung. Nah, si kuadrat hitung rumusnya seperti ini. Ini adalah tanda nilai mutlak. Coba dipelajari lagi nilai mutlak itu bagaimana hasilnya. Kalau nilai mutlak dari 4, hasilnya berapa? Nilai mutlak dari negatif 5 itu berapa? Ini tolong dipelajari lagi. Dan Anda tahu nilai mutlak itu bagaimana? Ini rumusnya si kuadrat itu. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah menentukan si kuadrat tabel. Nah, sini si kuadrat tabel itu dapat dilihat dari melihat tabel si kuadrat dengan nilainya tergantung pada derajat kebebasan, yaitu V di mana N sama dengan min 1, V sama dengan N-1, di mana N adalah banyaknya kelompok sampel. Nah, jadi kalau di kasus ini kelompok sampel banyaknya adalah 2, maka 2 dikurangi 1. Hasilnya bentuk si kuadrat tabel adalah seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita ketemu nilai si kuadrat tabel, kita uji nilai si kuadrat hitung yang kita peroleh tadi dengan si kuadrat tabel yang kita dapat dari tabel. Nah, kalau sudah punya dua nilai, kedua nilai itu diperbandingkan. Nah, jika si kuadrat hitung itu lebih kecil atau sama dengan si kuadrat tabel, maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Si kuadrat hitung itu lebih besar nilainya daripada si kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini, banyaknya kelompok itu 2, taraf signifikannya berapa? 5%, ya sama dengan 0,05. H0-nya bagaimana Anda menentukan H0 itu sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, ini langkah-langkahnya
seperti ini. Coba Anda pelajari. Begitu juga untuk yang Fisher eksak. Fisher eksak digunakan jika banyaknya data, sampel data itu kurang kurang atau sama dengan 30. Nah, ini apa? Langkah-langkahnya ini ada notasi faktorial. Nah, langkah-langkah pengujian Fisher eksak 1 menghitung nilai P. Untuk menghitung nilai P, langkah pertama kita dibantu dengan tabel pertolongan. Nah, sama seperti tadi, ini adalah M kecil, maaf ini adalah M kecil. Setelah ketemu tabel pertolongan, kita dapat menghitung nilai P. Nilai P ini diperoleh dari rumus seperti ini. Ini adalah M faktorial. Coba Anda ingat lagi, kalau nilai faktorial itu berapa? Misalnya 3 faktorial itu artinya apa? Nah, itu coba Anda eh, pelajari ulang lagi. Nah, setelah ketemu nilai P, kita uji nilai P itu. Nah, jika nilai P kurang atau sama dengan alfa, alfanya tadi, maka alfa pada taraf signifikan, maka H0 diterima. Jika nilai P itu lebih besar dari alfa, maka H0 itu ditolak. Begitu. Ini adalah contohnya, coba Anda pelajari, Anda cek lagi perhitungannya. Setelah itu tolong kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2 dan dikumpulkan pada form atau fitur tugas. Terima kasih.